Swastiastu. Kesultanan Mataram berdiri masa kejayaan hingga keruntuhannya. Kesultanan Mataram pendiriannya dirintis oleh Ki Ageng Pemanahan. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Suta Wijaya yang dikenal dengan nama Panembahan Senopati. Setelah tahta Kesultanan Pajang diserahkan kepada Panembahan Senopati, Panembahan Senopati kemudian mendirikan Kerajaan Mataram yang juga disebut Kesultanan Mataram dengan pusat pemerintahannya di Kota Gede. Selanjutnya Panembahan Senopati melakukan perluasan wilayah dengan memerangi dan menaklukkan banyak daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah itu Panembahan Senopati mengalihkan perhatiannya ke Jawa Barat dengan berhasil menguasai Cirebon dan Galuh pada tahun 1595. Kemudian tahun 1601 Panembahan Senopati wafat dan diganti oleh Raden Mas Jolang yang bergelar Sultan Anyokrowati. Pada masa pemerintahannya, Sultan Anyokrowati diguncang berbagai pemberontakan. Para adipati pada saat itu berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Mataram. Pada tahun 1613, Sultan Anyokrowati kemudian wafat. Selanjutnya diganti oleh Adipati Martapura. Akan tetapi penguasa baru itu sakit-sakitan dan tidak mampu memegang kendali pemerintahan. Akhirnya Adipati Martapura diganti oleh saudaranya Raden Mas Rangsang yang kemudian lebih dikenal dengan nama Sultan Agung Anyokrokusumo. Pada masa pemerintahan Sultan Agung yang memerintah dari tahun 1613 sampai dengan tahun 1645, Kesultanan Mataram mencapai masa kejayaannya. Sultan Agung Anyokrokusumo ketika itu berhasil menguasai Lasem dan Pasuruan tahun 1617. Tahun 1620 berhasil menaklukkan Tuban dan pada tahun 1622 Sultan Agung berhasil menundukkan sekutu Surabaya di Kalimantan Selatan yaitu Sukadana. Kemudian pada tahun 1625 Sultan Agung menundukkan Surabaya. Pada masa itu Sultan Agung berhasil menguasai Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagian wilayah Jawa Barat meliputi kekuasaan Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon serta Sultan Agung dapat menguasai sebagian Kalimantan Selatan. Pada masa pemerintahannya, Sultan Agung juga pernah memerangi VOC di Batavia tahun 1628 dan tahun 1629. Perlawanan terhadap VOC itu disebabkan karena kehadiran VOC di Batavia dianggap dapat membahayakan kekuasaan Mataram di Pulau Jawa. Kemudian setelah Sultan Agung wafat tahun 1645, tahta kerajaan digantikan oleh putranya Amangkurat pertama yang memerintah dari tahun 1645 sampai dengan tahun 1677. Amangkurat pertama kemudian memindahkan keraton dari Kota Gede ke Pleret.
Sejak itu, gelar Sultan diganti dengan Sunan. Kebijakan pemerintahan Amangkurat pertama berbeda dengan ayahnya, Sultan Agung, yang anti POC. Amangkurat pertama justru berteman dengan POC dengan menandatangani perjanjian tahun 1646. Dalam masa pemerintahannya terjadi perpecahan keluarga. Amangkurat pertama mengakui kedaulatan POC di Batavia dan POC boleh berdagang dengan Mataram. Pada tahun 1674 terjadi pemberontakan di Madura yang dipimpin oleh Pangeran Trunojoyo. Pemberontakan itu meluas ke seluruh Jawa Timur dan daerah pantai utara Jawa. Pemberontakan Trunojoyo itu dibantu oleh pahlawan-pahlawan dari Makassar, yaitu Kraeng Galesung dan Monte Marano. Pada tahun 1677, pasukan Trunojoyo menyerang Pleret, ibu kota Mataram. Amangkurat pertama kemudian melarikan diri beserta putranya menuju ke Batavia. Akan tetapi, Amangkurat pertama kemudian meninggal di Tegal dalam perjalanannya ke Batavia. Putra mahkota kemudian dinobatkan sebagai Sunan Amangkurat kedua, tapi tanpa negara. Amangkurat kedua kemudian meminta bantuan kepada wakil POC di Jepara, yaitu Spelman. Selanjutnya pada tahun 1678 POC membantu merebut Kediri. Trunojoyo mundur ke Pegunungan Kawi, Kelut. Trunojoyo kemudian terkepung dan selanjutnya menyerah kepada Kapten Jongker, perwira POC putra Ambon. Amangkurat kedua kemudian memindahkan pusat pemerintahan dari Pleret ke Kartasura. Mataram kemudian berdiri kembali, tapi hidup terikat oleh POC. Pada masa pemerintahan Amangkurat kedua, Belanda mulai menguasai sebagian besar wilayah kerajaan Mataram. Keadaan itu menyebabkan rakyat hidup menderita karena kebijakan yang dibuat oleh POC. Kepemimpinan Kesultanan Mataram terus berganti. Tahta kerajaan diwariskan kepada Amangkurat ketiga, kemudian Pakubuwono pertama, kemudian Amangkurat keempat, dan dilanjutkan dengan pemerintahan Pakubuwono kedua. Pada masa pemerintahan Pakubuwono kedua itulah merupakan akhir dari kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Dengan ditandatanganinya piagam penyerahan kedaulatan Mataram kepada POC pada tanggal 11 Desember 1749. Penyerahan itu menimbulkan kebencian bangsawan terhadap Sunan. Perjanjian itu menentukan bahwa Mataram menjadi milik POC. Ketika itu, rasa benci terhadap POC dan keraton memuncak, hingga akhirnya terjadilah perang saudara. Ketika itu bangkit dua orang saudara pangeran, yaitu Raden Mas Said, kemenakan Sunan, dan Mangkubumi, saudara sepupu Sunan. Pada awalnya Raden Mas Said dan Mangkubumi bersatu menyerang Sunan dan POC. Sunan dan POC pun dapat dikalahkan. Akan tetapi, siasat bumi hangus yang mengacaukan Mataram berakibat penderitaan rakyat semakin hebat.
apalagi setelah Raden Mas Said berselisih dengan Mangkubumi. Meskipun perselisihan antara Raden Mas Said dengan Mangkubumi terjadi, kekacauan terus terjadi. Kekacauan itu menyebabkan VOC banyak menderita kerugian. Oleh karena VOC tidak sanggup mematahkan perlawanan yang dilakukan Raden Mas Said dan Mangkubumi, maka dicarilah jalan penyelesaian dengan jalan penyelesaian damai. Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 1755 diadakanlah pertemuan antara VOC, Sunan dan Mangkubumi di Giyanti untuk menyelesaikan permusuhan. Kemudian dalam pertemuan itu ditandatanganilah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti yang memutuskan membagi Kerajaan Mataram menjadi dua kekuasaan, yaitu Kesunanan Surakarta menjadi daerah Sunan Pakubuwono dan Yogyakarta menjadi daerah Mangkubumi. Mangkubumi kemudian bergelar Sultan Yogyakarta dengan sebutan Hamengkubuwono. Mangkubumi berjanji akan membantu VOC dan Sunan Pakubuwono untuk mengalahkan Raden Mas Said. Setelah Kerajaan Mataram dibagi dua, perpecahan kembali melanda Kerajaan Mataram. Raden Mas Said sulit dikalahkan. Akhirnya pada tahun 1757 diambillah jalan damai dengan mengadakan perundingan di Salatiga. Perundingan Salatiga itu memutuskan memberi Raden Mas Said daerah sendiri, yaitu sebagian dari daerah Surakarta. Dan Raden Mas Said diperkenankan memakai gelar Mangkunegara. Dengan begitu, Kerajaan Mataram tidak ada lagi. Meskipun begitu, perlawanan tetap berlangsung sampai berakhirnya Perang Diponegoro tahun 1830. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro, seluruh daerah Surakarta dan Yogyakarta dirampas oleh Belanda dengan Perjanjian Klaten pada tanggal 27 September 1830. Sejak itulah Kerajaan Mataram diserahkan kepada Belanda. Itulah cerita mengenai Kesultanan Mataram berdiri masa kejayaan hingga keruntuhannya. Cerita itu saya olah dari berbagai sumber, di antaranya dari buku Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Sejarah Nasional Indonesia 6. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan menghaturkan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.